Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan menjelaskan tentang strategi pengambilan keputusan yang mudah-mudahan dalam diskusi ini bisa dapat memberikan kesamaan persepsi. Barangkali teman-teman mahasiswa sudah sering terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan, bahkan memimpin proses pengambilan keputusan. Strategi umum pengambilan keputusan dapat ditampilkan di sini. Ada beberapa langkah yang sering kita lihat, bahkan kita praktekkan ya. Yang pertama adalah spontanitas. Memilih opsi pertama yang memunculkan dalam benak pikiran tanpa menghiraukan adanya pilihan-pilihan alternatif. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, secara spontanitas otak bawah sadar kita memberikan satu sinyal tentang jawaban terhadap masalah tersebut, tanpa lagi memikir panjang, terutama ketika waktunya terbatas, kemudian juga kesempatan untuk membahasnya tidak banyak dan tidak berkaitan dengan masalah orang banyak. Kemudian yang kedua, patuh. Jadi mengikuti aturan dan tata nilai atau kesepakatan bersama yang sudah dicetuskan. Jadi kadang juga permasalahan muncul ketika kita telah menjalankan sebuah keputusan bersama. Jadi tidak ada celah untuk kita merubah cara untuk melaksanakan keputusan itu. Jadi tetap kita akan berpatokan pada pedoman yang kita gunakan, meskipun secara nyata di lapangan sulit digunakan gitu. Jadi sebaiknya daripada kita mengambil risiko, kita ikuti saja petunjuknya ini, proses yang sudah digariskan pada saat pengambilan keputusan bersama. Kemudian juga bisa saja ketika kita mengambil keputusan di suatu waktu tertentu, kita bersifat patuh karena kita tidak punya ide, kemudian teman-teman yang lain punya ide yang diangkat sebagai penyelesaian suatu masalah. Jadi kita patuh karena kita tidak punya ide, tidak punya argumentasi, kita patuh untuk melaksanakannya. Itu juga sebuah keputusan. Kemudian penundaan, menunda pemikiran dan tindakan sampai tinggal terbatas beberapa opsi saja. Jadi pemikiran-pemikiran yang kita punya gitu ya, kita ranking. Jadi ranking 1 solusinya seperti ini, biayanya lebih besar. Ranking 2 solusinya seperti ini, biayanya nomor 2 setelah yang pertama. Sehingga untuk mencapai tujuan-tujuan yang besar, menurut keadaan kita sekarang, kita mulai dari pencapaian tujuan-tujuan yang berada kualitasnya lebih rendah di bawahnya. Jadi kita sesuaikan anggarannya, tujuan besar itu tetap kita tulis, tapi kita tunda untuk melaksanakannya. Kita mulai dengan yang bisa kita laksanakan secara real. Kita mulai dengan kenyataan yang bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah menyulitkan. Terakumulasinya banyak informasi sehingga membingungkan dalam menganalisis opsi. Jadi kadang informasi yang terlalu banyak dalam menyelesaikan satu masalah sering membuat kita bingung. Ya. Misalnya seperti sekarang ada edaran, ya, edaran yang barangkali berbeda-beda, terutama misalnya berkaitan dengan pelaksanaan penanganan pandemi ini. Secara niskala sering ada edaran dari pusat pengendalian secara niskala, misalnya tentang adat istiadat. Ya. Jadi di situ antara edaran yang satu berbeda-beda. Kemudian di sisi lain, di wilayah kita punya tradisi, adat tradisi. Ya, sementara dari provinsi ada edaran harus membuat
Banten ini dan sebagainya. Sedangkan di kita punya tradisi kompleks di situ. Mana yang harus dilaksanakan kita? Justru sulit. Akhirnya yang punya anggaran dan tidak tahu mana yang harus dilakukan, ya dua-duanya laksanakan sehingga menjadi pengeluarannya sangat besar. Kegiatannya semakin tinggi. Dan di sisi lain, dari sisi adat kita disuruh kumpul untuk sembahyang. Di sisi lain ada edaran tidak boleh kumpul. Nah, ini suatu hal yang menyulitkan buat kita. Lalu intensi. Memilih opsi yang dapat memuaskan secara intelektual maupun emosional sekaligus. Bisa nggak kita memahami bahwa dari berbagai alternatif itu secara ilmiah kita bisa terpenuhi. Tetapi juga secara emosional, hasrat, keinginan, rasa puas, rasa percaya diri, kehormatan dan sebagainya juga bisa terpenuhi. Ini yang kita sebut dengan intensi. Jadi kita akan berusaha mencari alternatif yang secara ilmiah bisa dilaksanakan, secara batin bisa memuaskan emosional orang. Ya. Jadi kadang keputusan yang kita buat tidak hanya berpikir soal hasil secara nyata yang bisa kita lihat, tapi seberapa banyak orang dipuaskan dari keputusan yang kita miliki. Kemudian berikutnya hasrat. Memilih opsi yang memungkinkan untuk mencapai hasil terbaik walaupun akan berhadapan dengan risiko. Jadi hasrat untuk mencapai tujuan ini sangat penting. Gimana seseorang bisa mencapai hasil yang terbaik. Ya. Jadi kadang-kadang kan orang ini, daripada kita membuat keputusan lemah, motivasinya rendah, lebih baik yang tinggi sekalian. Kalau berhasil kita akan mencapai kesuksesan, kalau tidak ya rugi, tidak apa-apa. Nah, ini hasrat. Ya. Kemudian menghindar, memilih opsi yang sebisa mungkin terhindar dari hasil yang buruk. Nah, ini banyak pertimbangan kita. Bagaimana caranya supaya tidak ini solusinya, opsinya bagaimana, kerugiannya apa, keuntungannya apa, ya. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Keamanan, memilih opsi yang memungkinkan cukup berhasil, hanya membebani sedikit orang dan diarahkan untuk pilihan yang sedikit berisiko. Ya sama dengan menghindar tadi. Menghindar itu bisa tidak mengambil keputusan, bisa juga mengambil keputusan tapi memilih alternatif yang kemungkinan memberikan kerugian. Keamanan juga begitu. Bagaimana supaya sedikit mungkin kita berisiko? Kita sudah lihat berisiko, tapi sedapat mungkin mengurangi jumlah korban. Ya, mengurangi jumlah korban perasaan, mengurangi jumlah korban anggaran. Ya, mengurangi risiko kerugian material. Kemudian sintesis, memilih opsi yang memiliki peluang terbaik untuk menghasilkan berhasil dan paling disukai. Nah, tadi intensi hampir mirip dengan ini. Jadi bagaimana supaya berhasil tapi disukai. Ya, disukai banyak orang. Kadang-kadang di sini pilihan keputusannya sering bertentangan dengan asas umum dan peraturan. Misalnya bisa saja seperti ini. Kesimpulannya adalah mungkin kasus-kasus yang pernah kita dengar, ada korupsi berjamaah gitu ya, korupsi bersama dan sebagainya. Itu sebenarnya keputusan yang sifatnya mana yang dipilih orang yang terbanyak gitu. Katakanlah misalnya kalau kita melihat di suatu instansi, sebagian besar orang berpikir negatif gitu, atau berpikir bagaimana ini kan uang pemerintah. Bagaimana hampir semua orang berpikiran tidak benar. Tapi ada satu kita yang benar, itu mungkin tidak akan disukai oleh orang. Maka orang akan memilih. Kemudian contoh lain, untuk berbuat baik mungkin sulit sekali kita mensosialisasikan. Tapi tindakan-tindakan yang berdampak buruk itu sangat mudah dan penggemarnya banyak. Ya. Jadi misalnya kalau kita lihat contoh misalnya, mohon maaf,
Kalau orang mau kumpul di Tajen lebih gampang mengumpulkan orang ketimbang diajak untuk bergotong royong gitu misalnya. Ya, di suatu daerah tertentu, di suatu tempat tertentu atau di suatu komunitas masyarakat tertentu. Jadi kalau diajak Tajen gampang sekali mengumpulkan orang. Tapi untuk diajak bergotong royong sulit. Nah, ini sintesis ya, orang memilih apa yang disukai. Ya. Kemudian strategi pengambilan keputusan manajerial. Ya. Ada strategi optimum, memutuskan memilih alternatif solusi terbaik dari sejumlah alternatif. Jadi kita memperhatikan perhitungan-perhitungan ilmiah ya dari sejumlah alternatif yang kita pilih. Ya, berapa menguntungkan, berapa manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Nah, strategi kepuasan ini beda. Jadi bagaimana supaya setiap orang yang berkumpul di situ mengambil keputusan memiliki atau merasakan terpenuhinya sebagian besar dari seluruh keinginan dirinya, ya, kepentingan mereka. Sehingga memutuskan memilih solusi yang telah memenuhi persyaratan minimum, tidak harus sempurna atau seluruh alternatif dikaji. Jadi pokoknya kalau sudah yang kumpul mengatakan oke, ini kita laksanakan, rasanya saya senang nih melaksanakan, tanpa lagi mengkaji yang lain-lain supaya lebih sempurna keputusan kita. Biasanya ini berlaku pada kasus-kasus yang waktunya terbatas, anggarannya terbatas, dan tidak melibatkan kerugian bagi orang banyak. Ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan perusahaan, tentu tidak bisa seperti itu. Kita harus mempertimbangkan banyak hal supaya bagaimana untung rugi ke depan perusahaan kita. Kemudian strategi kuasi kepuasan menggunakan bobot daripada menghitung satu persatu faktor variabel penentu. Jadi kita akan membuat bobot dari semua alternatif yang kita punya. Bobot itu bisa dilakukan secara teori, bisa juga dilakukan secara pilihan. Berapa orang yang memilih. Jadi kalau kita memakai strategi kepuasan, berapa orang yang memilih alternatif A, berapa orang yang memilih alternatif B, tanpa mempertimbangkan apa alasannya. Ini berdasarkan merasa puas, mereka merasa terlibat di dalam mengambil keputusan. Sedangkan kalau strategi optimum itu hitung-hitungan secara ilmiah yang digunakan gitu. Jadi kalau masalah modal itu misalnya kalau modalnya ditambah berapa nanti investasi yang akan dikembangkan, berapa yang dihasilkan, SDM berapa yang akan jumlahnya yang dilibatkan dan sebagainya, mendapatkan apa mereka dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita waktunya terbatas, tentu akan memilih alternatif yang secara gamblang bisa ditulis. Contohnya misalnya melalui brainstorming. Brainstorming itu kan nanti apa yang ada di otak kita itulah keluar, kita tulis semuanya di depan. Melalui pohon permasalahan atau pohon keputusan, kita tulis di depan. Nah, dari ide-ide itu semua melihat siapa yang memilih satu, siapa memilih dua, semua tidak perlu lagi dicari kenapa alasannya. Karena sudah itu yang ada di otak kita pada saat brainstorming. Ya, kita tulis di dalam pohon keputusannya. Jadi kita buat rinciannya di situ, kita tulis, kemudian kita isi skor siapa yang memilih pertama, memilih kedua dan sebagainya. Ya. Jadi itu strategi. Kemudian ada strategi yang disebut dengan SMART. Ya, 8 elemen SMART Swiss itu kita bisa lihat sekarang. Ini model juga pengambilan keputusan. Yang pertama adalah PROACT. PROACT itu apa? Ya. Jadi yang pertama adalah problem. Sejauh mana kita bisa mengkaji problem yang dialami oleh organisasi kita, sehingga nanti bisa mencapai sebuah kesepakatan.
Ya. Jadi sebenarnya keberhasilan sebuah keputusan adalah keberhasilan diawali dengan keberhasilan mengenal permasalahan. Ya. Misalnya masalah kemiskinan. Apa sih yang menyebabkan kemiskinan itu? Jadi ini mengurai kemiskinan itu kita penting. Jadi karena kemiskinan bisa disebabkan oleh budaya atau kebiasaan orang. Jadi biasa dia biasa kerja santai, biasa dia tidak melakukan apa-apa, ya biasa pagi-pagi nongkrong, biasa sore hari dari pagi sampai sore tidak bekerja, ya. Jadi malas, katakanlah begitu. Yang kedua, bisa juga disebabkan karena situasi, karena akibat bencana alam, karena akibat terlilit utang, misalnya. Sehingga nanti alternatifnya adalah di situ, penyelesaian utang, penyelesaian masalah bencana ini. Ya kalau misalnya kena bencana, apa yang perlu dibantu? Oh, rumahnya tidak ada, itu penyelesaiannya. Ya. Bahan pokoknya tidak ada, itu penyelesaiannya. Kalau dia misalnya males, kita bantu dengan uang, waduh, itu berarti salah. Menerjemahkan problem miskin ini salah. Kalau dia rajin bekerja, kemudian tapi tetap terlilit utang karena anaknya banyak, pendidikannya kurang bagus. Nah ini diinsentif kita kasih. Berikan penjelasan bahwa insentif ini untuk membuka usaha kecil-kecilan, kan gitu. Solusinya tepat. Ya. Tapi kalau malas, tidak mau bekerja, dilihat lingkungannya juga begitu, sebagian besar ya. Hingga kalau kita kasih bantuan tunai, uang tunai akan salah. Maka kita kasih. Bisa saja juga dia malas karena keterampilan tidak punya. Kita latih keterampilannya. Nah ini problem. Jadi sebenarnya keberhasilan sebuah keputusan tergantung pada keberhasilan dalam menerjemahkan atau mengkonsepkan sebuah masalah, problem. Yang kedua objektif, sasaran. Sasaran yang ingin kita capai. Baik itu sasaran orang maupun sasaran tujuan. Dari konsep kemiskinan itu apa yang kita cari? Ya. Oh, peningkatan gairah kerja masyarakat. Ya. Masyarakat mampu membeli bahan makanan tanpa gangguan, itu misalnya. Ya. Punya rumah sederhana. Ya. Setiap keluarga bisa menuntaskan pendidikan. Memiliki kesehatan, sarana kesehatan. Ya. PHBS-nya bagus, perilaku hidup sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Bagus. Nah, sehingga nanti sasaran yang kita capai itu tepat. Ada juga sasaran orang, berapa orang yang kita ingin entaskan. Nah, ini keputusan. Kemudian alternatif, baru kita melihat beberapa alternatif yang tersedia di dalam sebuah persoalan, penyelesaian sebuah persoalan. Berikutnya juga memikirkan tentang konsekuensi. Resiko apa yang kita bisa alami ketika mengambil bagian-bagian dari alternatif tadi. Baru kita ranking. Ini berarti perhitungan optimal ini. Ya, kalau kita sudah ranking ini, kalau alternatif ini peluangnya, ini alasannya ini, kelemahannya di sini, ya. Jadi teknik optimal ini, kalau teknik kepuasan tidak pikirkan itu, ya. Ini alternatif yang tersedia, mana yang dipilih yang bisa dilaksanakan segera. Kita tinggal mencentang orang-orangnya nomor satu, berapa orang, berdua, berapa orang langsung kita laksanakan. Masalah perhitungan risikonya belakangan itu. Jadi itu yang alternatif teknik kepuasan, memenuhi kepuasan. Kemudian trade off. Trade off itu kalau bahasa ininya kan menjual. Tapi bagaimana alternatif itu sekarang dilaksanakan gitu.
disosialisasikan, dijadikan sebuah keputusan yang sudah bisa diaplikasikan, itu trade off. Jadi yang paling terakhir adalah trade off-nya. Jadi apalah artinya sebuah keputusan yang bagus kalau tidak ada yang mencoba untuk melaksanakannya? Sehingga banyak sekali keputusan-keputusan atau program-program yang dilaksanakan oleh organisasi, sebagian besar itu tidak terlaksana karena itu hanya sebatas sampai ke pengambilan keputusan. Nah, trade off inilah bisa juga uji coba, trial and error ya. Jadi kita uji coba bagaimana supaya bisa kita laksanakan. Kemudian sebagai pertimbangan di bawah kita lihat ada 3 hal ya. Uncertainty artinya ketidakmenentuan, suasana yang tidak menentu. Jadi yang perlu diperhatikan pada setiap penetapan elemen PROAP adalah suasana ketidakpastian. Jadi 3 hal ini yang perlu kita pertimbangkan ketika mencerca PROAP di atas. Apakah suasana dalam keadaan tidak pasti, kita bisa memperhitungkan alternatif masalah, kemudian juga sasaran, bisa kita lihat dari situ. Ya. Kemudian juga risk tolerance. Seberapa banyak kita akan mentoleransi risiko? Apa yang akan kita alami dari sebuah keputusan itu? Risikonya apa? Jadi ini pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan berdasarkan SMART ini. Ya. Yang terakhir adalah keterkaitan keputusan, linkage decision. Jadi setiap keputusan itu akan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang lain, atau nanti keputusan ini bisa mendukung keputusan-keputusan lain yang lebih dulu ada. Ya. Jadi bisa saja kita mengambil sebuah contoh ya, ketika membuat program kerja Anda akan mengambil contoh-contoh yang sudah berhasil di tempat lain yang menyelesaikan organisasi yang sama, menyelesaikan persoalan-persoalan yang sama. Jadi keterhubungan. Semakin banyak orang melaksanakan model keputusan kita, berarti untuk menyelesaikan masalah itu kemungkinan berhasilnya semakin bagus. Semakin tidak ada referensi yang kita miliki, maka keputusan kita itu sebenarnya ngawur, sulit tercapai. Makanya orang lebih senang melihat contoh yang sudah berhasil atau contoh yang sudah gagal sebagai guru di dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penjelasan-penjelasan dari SMART ini. Ya. Kita mulai dengan problem. Cara kita menetapkan problem menunjukkan kerangka keputusan kita seperti tadi. Jadi problem itu, problem yang benar mempengaruhi keputusan yang benar. Solusi yang baik bagi penempatan permasalahan suatu keputusan yang pas akan menjadi smart choice daripada excellent solution untuk penempatan permasalahan yang lemah. Jadi apa maksudnya tadi? Jadi penempatan permasalahan yang benar menjadi smart choice, menjadi pilihan daripada teori SMART ini, bukan excellent solution. Jadi bukan solusi yang terbaik yang kita cari, tetapi dari permasalahan yang tidak tepat. Kayak tadi misalnya, orang sudah malas, sebenarnya miskin karena kemalasan. Orang miskin karena tidak punya pekerjaan, tidak punya keterampilan. Lalu kita mengambil keputusan yang terbaik adalah kasih uang. Inilah excellent solution. Apa yang terjadi? Maka dia semakin malas dan tidak mendapatkan kehormatan dan martabat untuk bekerja.
Kalau kita tahu dia tidak ada pekerjaan, maka solusinya adalah memberi pekerjaan. Apakah padat karya bagi mereka, supaya ketika kita mengambil gaji mereka itu merasa terhormat. Ya, meskipun uangnya sedikit, tapi dia merasakan terhormat dari keputusan tadi. Ya, kelemahan utama dalam memformulasikan permasalahan pengambilan keputusan adalah yang pertama adalah sifat malas. Oleh karena itu dianjurkan untuk senantiasa kreatif dalam merumuskan solusi. Jadi bagaimana supaya setiap orang selalu kreatif, ya, tidak mengambil keputusan tiba-tiba atau tergesa-gesa karena malas, tidak ada alternatif, tidak mau menggunakan media, tidak ada pedoman, tidak ada guru. Ya. Jadi hendaklah, apalagi keputusan-keputusan yang sangat penting menyangkut masa depan. Ya, sekarang sering sekali anak-anak muda itu menerabas. Ya. Jadi sekolahnya tidak jelas, ya. Tiba-tiba dia mengambil keputusan untuk menikah. Memang sih budaya-budaya dari kita terdahulu sangat berpengaruh. Ya, ya nanti rezeki akan menyusul kemudian. Nah, ini pola-pola pemikiran ini yang tradisional ini sering sekali menjebak kita. Ya, lebih baik menikah aja dulu nanti supaya kita tidak keburu tua punya anak. Supaya orang tuanya cepat punya cucu misalnya, ya. Jadi tidak ada lagi alternatif pilihan yang lain. Jarang membaca referensi-referensi yang membuat orang termotivasi untuk bagaimana mempersiapkan diri ketika mau mengambil keputusan tentang masa depan, ya. Apalagi masalah perkawinan itulah masa depan yang harus dipikirkan matang-matang. Ya. Kemudian ubahlah permasalahan menjadi peluang, ciptakan alternatif-alternatif yang kreatif. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan daya kreasi dan inovasi yang bagus, seperti tempoh hari saya bilang bahwa dia akan melihat permasalahan itu sebagai peluang. Jadi jangan menyesal kita punya kemampuan yang sedikit. Ya. Karena justru dengan kemampuan sedikit ini kita mampu bertahan atau bahkan meningkatkan kapasitas. Kelihatanlah perubahan status kita. Beda dengan orang-orang yang sudah memang sejak awal dia memiliki kemampuan turun-temurun. Jadi kapasitas perubahannya tidak kelihatan di situ. Dan yang banyak dipakai referen adalah orang-orang yang dulunya sangat menderita lalu menjadi orang sukses. Ini yang banyak dipakai referensi. Ya. Jadi sebenarnya betapapun kita memiliki kesederhanaan, maka dari kesederhanaan itulah dilihat peluangnya. Jadi orang lain melihat sebagai masalah, kita bisa melihat sebagai peluang. Sampah dikatakan sebagai masalah, orang lain bisa melihat sebagai peluang. Ya, dijadikan kompos. Paling tidak kalau kita punya halaman, ya, setiap hari menghasilkan sampah, kita buat lubangnya, ya, 2 minggu sudah berubah jadi kompos, ambil. Taruh di tanaman kita, cabai di halaman, pakai polybag dan sebagainya, menjadilah tanaman kita menjadi subur. Ya. Atau direndam, sampahnya diisi pupuk organik cair, 1 sloki. Kita buka lagi 20 hari menjadi pupuk cair, siramkan atau disemprotkan pada tanaman kebun kita. Jadi ini akan menjadi baik. Plastik jadi masalah kalau kita kumpulkan dan buang sembarangan, tapi kalau kita kumpulkan taruh di tempat sampah, orang lain yang bisa memanfaatkan akan memanfaatkan. Tapi kalau kita buang ke sungai menjadi seolah persoalan. Tapi orang lain menganggap itu sebagai peluang, sampah plastik dikelola, ya, menjadi daur ulang. Ya. Nah, langkah-langkah yang bisa dicapai pertama adalah tanya, mengapa perlu membuat keputusan? Mengapa perlu membuat keputusan?
dari sisi problem ini. Kita tidak melihat dari sasaran, dari sisi problem. Ya. Berarti problemnya apa sebenarnya? Yang nyata. Sampahnya atau perilaku manusianya? Sebenarnya yang problem yang kita lihat bukan di sampah sebenarnya. Makanya penanganan sampah tidak akan pernah berhasil karena dilihat sampahnya, bukan pada perilaku manusianya. Tapi kalau perilaku manusianya kita kaji, apa yang perlu diberikan, setiap sekolah melakukan pendidikan tentang sampah, plus langsung praktek. Jadi ditegur siswa SD-nya, begitu buang sampah, gurunya melihat, nah ambil, masukkan ke kantong. Sekali dua kali dia tegur, dari sejak awal sudah ada tanaman bagi mereka untuk memelihara sampah. Bukan memelihara, tapi menangani sampah. Ya. Di rumah juga demikian. Ketika anak membuang sampah sembarangan, suruh mengambil dan menaruhnya di tempat yang benar. Plus orang tuanya jangan begitu. Sehingga 2-3 kali sampai 5 kali kita menegur, dia sudah menjadi biasa. Ya. Kalau batuk tutup mulut itu 2-3 kali kita tegur menjadi biasa. Malah kita yang ditegur. Bapak batuk kok tidak tutup mulut. Nah, ini sehingga nanti menjadi sebuah kenangan dan menjadi memori yang sangat kental bagi mereka sampai sepanjang hidupnya. Nah, ini dilakukan coba oleh orang. Sebenarnya bukan masalah sampah kita yang hadapi, tapi perilaku manusia ketika mengelola sampah. Kemudian apa kendala dalam membuat keputusan? Kita cerca. Orangnya terbatas, ya, pengalamannya terbatas, informasinya terbatas. Ya, apalagi? Udah identifikasi elemen dasar dalam membuat keputusan. Secara teori, kalau Anda memang sudah belajar teori, tapi kalau orang-orang yang awam tidak belajar teori, pengalaman dia pakai. Jadi apa yang pernah dia alami, apa yang pernah dia ajarkan oleh orang tua kita, atau kita lihat dari sekitar kita, maka itulah dia akan kita identifikasi. Kenalilah faktor yang terkait dengan masalah. Jadi kita selalu mengkaitkan masalah-masalah ini dengan problem-problem yang ada di sekitarnya. Sampah. Oke, kita sepakat bahwa masalahnya adalah sampah. Kenali apa yang membuatnya. Banyak. Orang berbelanja banyak menggunakan plastik. Nah, ini problem yang mendukung. Berarti satu solusi adalah kurangi penggunaan plastik. Banyak orang tidak punya bak sampah yang mudah dibawa. Apa misalnya? Satu problem lagi. Kita jangan kasih bak sampah yang ditaruh seperti di tempat-tempat umum itu besi yang sulit dituang, sulit diambil oleh pengambil sampah. Ya. Mungkin kita cari solusi yang lebih ringan, mudah diangkat, dimasukkan ke dalam truk sampah. Nah, kalau besi-besi itu yang apalagi yang bergandengan itu sulit. Akhirnya dia harus menuang lagi ke tempat lain baru bisa diangkat. Nah, ini buat solusi-solusi yang lebih mudah yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Demikian juga di rumah. Ada kampil kita pakai, karung atau plastik bekas, sehingga mudah, begitu penuh diikat langsung kita tangani. Ketimbang kita membeli bak sampah yang dari besi, kita memasukkan lagi ke dalam karung, prosesnya lebih lama. Sediakan 2 kampil, dua tempat, satu untuk sampah plastik, satu untuk organik. Gampang. Jadi yang organik kita buang ke kebun orang, saya kira tidak ada yang melarang membuang sampah di organik di kebun orang. Yang plastik kita bawa ke tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah kalau tidak bisa menanganinya, kalau tidak bisa dijual. Kalau bisa misalnya pilah-pilah dijual, jadikan sampah bekas yang bisa dijual atau diproduksi menjadi pot bunga, kita pilah lagi, dapat lagi nilai tambah, kan gitu. Jadi ini apa yang mengikatnya di situ? Apa yang terkait dengan persoalan itu? Kemudian rumuskan definisi permasalahan yang aplikatif. Permasalahan dirumuskan tidak bersifat
pasif tapi aktif, aplikatif. Bisa dinamis, bisa digerakkan, bisa diselesaikan. Tidak diawang-awang. Ya. Kemiskinan itu adalah berkaitan dengan kultur budaya. Waduh, apa itu kultur budaya? Kita jelaskan masalahnya miskin karena tidak ada pekerjaan, jelas. Bisa kita tangani. Karena dia budaya malas. Gimana ini kalau budaya malas ini sulit sekali, ini kultur ini. Ya. Malas, sudah malas ditambah lagi kegiatannya yang tidak mendukung untuk menghasilkan berproduksi. Ya, pagi-pagi sudah mohon maaf nyekel ayam, ya. Pagi-pagi sudah ngobrol di tetangga dan sebagainya. Ini harus ada pemutus mata rantai. Apa itu? Keterampilan. Suruh datang ke Balai Banjar latihan. Tidak apa-apa, pertama kita kasih insentif. Kemudian hasil latihannya kita beli. Nah, mulai senang dia menghasilkan uang sendiri. Mulai senang dia membelanjakan uang sendiri. Kita mulai dari tingkat umur yang lebih muda. Ya. Kemudian uji rumusan permasalahan dengan pihak lain. Ya, kita bandingkan dengan hasil-hasil keputusan ini, problem-problem ini, apakah itu dengan teori, apakah itu dengan para pakar, apakah itu dengan, kalau kita orang kampus, ya, apakah itu dengan praktisi, kalau kita di desa, ya dengan tetangga, nanti masalah misalnya, sampah misalnya, lihat tetangga yang bersih pasti ada, oh benar cara penanganan kita, lihat tetangga lain lagi, botol-botol aqua bisa menjadi tempat bunga, pas bunga yang bagus. Oh benar cara penanganan kita. Ini uji. Ya. Lalu kita uji kepada para pelaksana itu. Mampu nggak dia dilaksanakan dengan mudah keputusan-keputusan tadi. Mulai kita teliti besoknya, ya, dari beberapa kelompok di rumah itu kita lihat besoknya penanganan sampahnya gimana. Minimal sudah dipilah. Ya, minimal dia sudah membuang sampah organiknya ke kebunnya. Nah itu kita coba. Nah. Kemudian sasaran smart, objektif, specific, measurable, achievable, risk, time bounded. Spesifik, memiliki langkah-langkah yang tepat dan khusus untuk menangani permasalahan yang khusus. Ya. Jadi tidak semua masalah ditangani dengan cara yang sama. Measurable, terukur. Ya. Langkahnya bagaimana di kanan kita lihat. Tulis seluruh hal-hal yang menjadi perhatian untuk mengarahkan kepada sasaran. Jadi dari problem itu kita akan menulis berbagai hal supaya mengarah kepada sasaran yang ingin kita capai. Ubah perhatian-perhatian tadi menjadi objek. Jadi berbagai persoalan-persoalan yang kita tampilkan tadi, misalnya sampah membeludak, gitu kan, problemnya sampah membeludak, jadikan menjadi sasaran. Sampah itu supaya berkurang setiap hari 10%, sampai pada ke 100 harinya menjadi 100%. Karena ini harus terus dilakukan, ya. Kalau masyarakat sudah biasa melakukan sampai 10 kali, ditegur oleh tetangganya, maka atau dicontoh oleh tetangganya bersih, kebunnya bagus, dia akan mengikuti, saling berlomba di antara tetangga, bersih-bersihan dan sebagainya. Tidak disuruh pun akan begitu. Apalagi sudah diikuti oleh bencana seperti demam berdarah. Jadi mereka akan secara sukarela mengumpulkan sampah plastik untuk dibuang di tempat yang benar. Ya, measurable, terukur, ya. Kemudian achievable, apa dicapai. Jadi bagaimana supaya setiap permasalahan itu yang kita tangani itu bisa kita tangani, kita capai. Sasaran yang kita inginkan itu bisa kita capai. Jadi bagaimana supaya
apa yang kita rumuskan sebagai masalah itu mudah bisa dilaksanakan dan dicapai. Sama juga dengan RIX. Ya, jadi lebih ditingkatkan, pencapaiannya itu lebih ditingkatkan. Ya. Kemudian time bound, ada batas waktu penyelesaian suatu masalah. Jadi tidak kita terus-terusan mengikuti atau melaksanakan tapi tidak selesai-selesai. Jadi kita tangani dulu perilakunya, kita buat 1 bulan, kita awasi tetangga-tetangga kita, ajak kita melakukan kegiatan yang sosial, menangani sampah. 1 bulan kita awasi, kita tegur, siapa sih yang buang sampah ini, plastik kok gini, sehingga besoknya sudah hilang meskipun tidak mengaku. Ya. Jadi sehingga nanti bisa tertangani dalam 1 bulan, kita tegur akhirnya terbiasa melakukan hal yang baik bagi masyarakat. Paling tidak membuang sampah di lingkungan kita. Bedakan antara hasil akhir dan makna hasil. Contoh misalnya atlet lari mencapai garis finish di Olimpiade. Jadi hasil akhirnya adalah mencapai garis finish. Makna hasilnya ya, yang kita ingin capai adalah maknanya. Jadi target kita sudah capai, finish sudah tercapai. Makna dari pencapaian finish itu adalah keberhasilan dari sebuah tim yang mengelola atlet itu. Jadi misalnya memang kelihatan yang bertanding di sisi A, bertanding lari atletis si A. Yang berhasil kelihatan si A. Tapi apa maknanya si A menang ini? Bahwa di belakang si A itu ada tim. Di belakang si A itu adalah negara, ada negara. Ya kalau Anda mencapai emas misalnya sebagai atlet, negara, ada daerah di situ. Ya barangkali nanti Twitter apapun yang Anda miliki, Instagram, semua memberikan selamat di situ. Negara, aku tanya. Ada anggaran yang harus dipersiapkan untuk mencapai itu. Ya. Jadi makna ini yang kita cari. Apa makna dari hasil akhirnya adalah sampah tertangani. Ini hasil akhirnya adalah sampah tertangani, tapi maknanya apa? Perilaku masyarakat berubah. Ya. Mengerti tentang kebersihan, bebas dari penyakit demam berdarah. Ya. Kemudian tanaman-tanaman tumbuh subur karena kita mengelola pupuk organik. Nah, ini makna yang kita capai dari sebuah keputusan. Klarifikasi makna tadi menjadi objek. Jadi yang sebenarnya kita cari sasaran terakhirnya adalah makna itu sendiri. Ya. Jadi tidak apa yang menjadi output, sampahnya habis tertangani dengan baik, tidak. Tapi makna dari situ. Perilaku masyarakat berubah, senang menghargai keindahan, senang menghargai tetangga yang bersih gitu. Meskipun nanti kita katakanlah kuat dari penyakit, ya, tetangga yang sakit tapi akibat sampah kita. Ini kan untung-untungan ya. Kita sudah bersih, tetangganya tidak bersih, kita yang kena demam berdarahnya. Tapi dia menghargai dengan melakukan bersih bersama, tidak ada yang kena, sebenarnya dia menghargai tetangganya juga. Saya melindungi kamu, kamu melindungi saya. Itulah tatu amasi. Itu makna yang kita cari. Uji semua tindakan objektif tadi, masalah yang terkatup dengan perhatian-perhatian di atas ya. Jadi kita lakukan uji setiap langkah tadi. Jadi kita mengujinya. Nah, kemudian kita membicarakan soal alternatif sekarang. Kunci dari memperoleh alternatif yang lebih baik adalah manfaatkan rumusan sasaran tadi, tanyakan bagaimana mencapainya. Rumusannya adalah semua sampah tertangani. Rumusannya, masalahnya, ya alternatifnya apa? Alternatifnya adalah mengumpulkan tetangga-tetangga. Alternatifnya adalah melakukan gerakan pembersihan di awal. Alternatifnya adalah memasang plakat.
Alternatif lainnya adalah mengadakan gerakan mingguan. Sudah bersih semua, lalu mengadakan penanganan sampah secara mandiri. Ya. Lalu bagaimana pengadaan sarananya? Usahakan menggunakan peralatan yang ada. Ya, karung beras misalnya pakai, ya, atau plastik plastik kresek itu kita pakai. Ada yang sederhana, tidak perlu kita cari minta bantuan ke pemerintah untuk diberikan tempat sampah, tidak perlu. Ya. Jadi sudah itu siapa yang mengangkut, diangkut secara mandiri. Mereka punya anak sekolah, titip pada anak sekolah untuk membawa plastiknya. Titip pada yang punya kebun untuk membawa sampah organiknya. Meskipun kita tidak punya kebun, kita titipin nih sampah saya bawa untuk sampah organiknya. Sehingga akan dibawa dengan senang hati daripada membeli jerami itu. Untuk kita dulu berkebun membeli jerami itu dari sawah petani. Nah sekarang kalau ada yang gratis begini, mereka sudah mengumpulkan, ya tinggal suruh, kalau kita punya kebun suruh ngumpulin di depan rumahnya, kita angkut pakai kendaraan kita. Ayo saya sukarela membuangkan sampah organiknya, mana itu? Ya. Sehingga kita sendiri yang mendapat kesuburannya. Meskipun kita sederhana, tinggal membuang saja di kebun. Tidak menangani, harus lagi minta bantuan mesin, merepotkan itu. Nanti beli mesin minta minyaknya. Lalu rusak tidak bisa memperbaiki, lagi minta mesinnya. Nah, terus saja begitu, karena ini perubahan perilaku secara mendasar tidak ada. Ya. Kaji kemungkinan hambatan-hambatan yang muncul, tumbuhkan aspirasi. Ya, itulah contoh-contohnya. Gunakan pikiran sendiri terlebih dahulu, belajar dari pengalaman, tanya pendapat pihak lain. Jadi itu contoh-contohnya seperti tadi. Jangan selalu mengandalkan bantuan orang lain untuk menangani permasalahan kita sendiri. Ya. Sehingga jalan kita rusak, misalnya jalan ke gang kita. Kita tahu bahwa problem pemerintah itulah anggaran. Kalau kita mengusulkan, pasti untuk sampai ke tempat kita 1-5 tahun yang akan datang. Lalu kita biarkan rusak sedikit, biarkan. Kalau saya tidak. Jadi rusak sedikit langsung saya tangani. Beli semen 10 kilo. Tidak melebar rusaknya betonan kita. Tapi di tempat lain dibiarkan, kok toh ada pemerintah nanti memperbaiki. 5 tahun baru muncul. Sudah rusak selebar 10 meter. Makin besar biaya yang harus dihabiskan. Karena nanti kalau sudah rusak, katakanlah selubang 1 meter, terus akan meluas dia. Saya tidak apa-apa mendahului menjadi relawan membeli semen 10 kilo, selesai sudah. Ya, ketimbang kita menunggu 5 tahun lagi setelah rusak berat. Ya, ini persoalan-persoalan kembali lagi kepada cara berpikir kita di dalam mengambil keputusan. Jadi sebelum melibatkan orang lain, kita juga lebih dulu memberikan contoh dan mengambil keputusan yang strategis. Ya. Identifikasi alternatif-alternatif baru. Ya. Nah sekarang sudah jenuh barangkali, sudah buang sampah, ya terus begitu saja pekerjaannya. Mulai kita pikirkan gimana kalau punya mesin, bagaimana kalau kita membuat kelompok sehingga kita buat kompos, nanti bisa dijual kalau lebih, ya kan? Mulai kita memikirkan dengan kelompok, mulai dengan mesin, mulai kita belajar mengepak, mulai kita mengembangkan lebih luas arealnya dari tetangga menjadi cakupannya lingkungan, dari lingkungan cakupannya ke banjar dan sebagainya. Ya. Sehingga nanti terus ada semacam perubahan-perubahan di dalam pengambil keputusan. Jadi alternatif-alternatif yang tersedia itu kita sudah pikirkan dari sejak perumusan permasalahan tersebut. Perumusan sasaran strategi kita. Ya. Kemudian susun alternatif tersebut yang baru, kaji, evaluasi. Jangan pernah berhenti mencari alternatif. Nah ini. Jadi tidak pernah berhenti dalam mencari alternatif. Hammond mengatakan di paling bawah, mungkin Anda bisa membaca. Don't box yourself in which limited alternative. Jangan pernah berhenti
mencari alternatif yang tersedia secara mandiri. Ya. Jadi semua persoalan yang sudah kita anggap selesai kemarin masih dimungkinkan ada peluang-peluang baru untuk menyelesaikan lebih bagus, lebih cepat, dan lebih menyenangkan gitu. Jadi kemarin kita buang ke kebun, nah, sekarang kita buat alternatif lain. Sepanjang jalan kompos kita kelola, meskipun sederhana, kita buat sepanjang jalan itu lubang-lubang. Kita buang sampahnya di dekat rumah yang ada lubang-lubangnya itu. Setelah subur kita tanami tanaman-tanaman yang berguna. Nah ini sehingga nanti sepanjang jalan tanah-tanah kita subur yang biasanya semenan saja menjadi hijau. Meskipun masih berantakan tapi hijau. Ya. Syukur kalau ada waktu bersama tetangga kita mencukurnya setiap minggu, merapikannya, mengisi tanaman yang bagus-bagus, punya ide. Nah itulah yang kepentingannya kita mencari solusi-solusi dari sebuah persoalan-persoalan melalui pengambilan keputusan. Berikutnya lagi 2, konsekuensi. Bukan konsekuensi. Jadi siapkan mental Anda untuk kondisi masa yang akan datang. Buat jabaran pre-form konsekuensi untuk setiap alternatif. Jadi sekarang sudah kita menemukan alternatifnya, tapi kita membuat celah untuk mengisi alternatif baru dalam penyelesaian satu masalah. Ya. Tadi sampahnya sudah ditangani, diangkut, dipilah, kemudian kita buat lagi solusi lain. Ya, membuat kompos, solusi lain, menanam tanaman yang memerlukan pupuk di sekitar halaman kita, di sekitar jalan masuk gang kita. Ya. Menanam tanaman hijau, kelapa yang berguna, misalnya kelapa yang dipakai upacara, di balik kelapa yang buahnya kecil-kecil itu. Ya. Jadi sehingga kita bisa punya alternatif ya, baru yang bisa kita tambahkan di situ. Ya, sudah senang melakukan kegiatan pertama sama dengan memberi keputusan untuk melatih anak-anak membuang sampah tepat pada waktunya. Sudah dihafal dia. Punya keputusan untuk melatih anak memakai pakaian sendiri. Sudah hafal dia. Punya keputusan lagi untuk melatih dia melakukan sembahyang setiap pagi dan sore. Mulai terlatih. Makin besar punya anak, kita latih bawa ke kebun untuk mengerjakan kebun. Mulai SMP kita mulai kerjakan. Sampai SMP tamat terlatih membantu orang tua dan sebagainya. Ya, sehingga nanti konsekuensi ini terus berjalan. Alternatif-alternatif yang kita selesaikan awal bertambah untuk meningkatkan kualitas keputusan kita. Hindari atau kurangi setiap alternatif yang kurang menguntungkan berdasarkan kajian konsekuensi. Jadi ketika melaksanakan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, yang begitu-begitu catat dengan baik ketika Anda menghadapi permasalahan-permasalahan dengan kantor, dengan pimpinan, apa yang sering ditegur akibat pekerjaan-pekerjaan kita yang ceroboh. Catat dengan baik. Sehingga kita kurangi. Apa yang dipuji diberikan kompensasi, reward, itu kita catat, kita lakukan, ditingkatkan kualitasnya. Ya. Sehingga semakin hari kualitas kita semakin meningkat. Apa yang pernah salah kita lakukan, kurangi, tutup. Ya. Ini alternatif jelek yang tidak perlu kita lakukan terus-menerus. Ya, jadi sehingga proses pengambilan keputusan kita semakin meningkat. Diskusikan dengan teman. Terima bantahan dari kawan. Kemudian organisir jabaran konsekuensi dari setiap alternatif yang terpilih. Jadi alternatif yang terpilih ada konsekuensi, ada risiko yang akan ditanggung yang disebutkan oleh orang-orang yang kita mengambil keputusan. Ya, alternatif A, sampahnya harus ditangani oleh setiap rumah tangga. Kita lihat risikonya. Perilaku orang-orang masih belum biasa menangani sampah secara sistematis.
sarana prasarana yang dia miliki punya meskipun sederhana. Nah, ini kan sudah dua hal ya. Perilakunya jelek tapi dia punya sarana. Berarti belum ada orang yang mengarahkan, kan itu nanti jawabannya. Dan sebagainya. Ya. Sehingga kita mendapatkan referensi yang banyak tentang kemungkinan keuntungan dari alternatif maupun kemungkinan kerugian dari berbagai alternatif. Yang digarisbawahi di bawah itu, be sure you really understand the consequences of your alternative before make a choice. Jadi pesannya di sini digarisbawahi, Anda harus benar-benar memahami konsekuensi dari setiap alternatif yang Anda ambil sebelum kita pilih sebagai keputusan. Yang berikutnya, yang terakhir, trade off. Bandingkan konsekuensi alternatif kemudian ditetapkan atau dikurangi sejumlah pilihan yang tidak menguntungkan. Jadi sebelum tadi kita jadikan keputusan, trade off itu selain sosialisasi, selain mencobakan alternatif itu melalui teman-teman ya. Jadi di share, dibagikan dalam kurun pendapat itu, nanti kita akan mendapatkan seperti jual beli itu ya, masukan, input. Anda yang melempar, dia yang memberi masukan, teman yang melempar, kita yang memberi masukan, itu trade off. Ya. Jadi nanti di dalam pelaksanaan juga ada trade off, try and error, kita coba. Ya, ada kendala, kembali dirumuskan, ada kendala, kembali dirumuskan. Sudah bagus, ada alternatif lain. Ketika kita melihat tetangga, kita melihat dari sumber referensi, ada cara yang lebih bagus, ada yang baik. Kita lagi trade off di situ. Trade off juga merupakan pilihan atas perbandingan masing-masing alternatif dan konsekuensi yang dinilai atas dasar objektif, atas dasar sasaran. Jadi kita akan membandingkan alternatif-alternatif yang tersedia juga konsekuensi yang ditimbulkan dari alternatif itu. Konsekuensinya lebih banyak menguntungkan, tentulah yang akan kita pilih. Ya, yang lebih banyak merugikan, tentu kita akan guessing, kita coret dari pilihan-pilihan itu. Nah, orang yang sering mengambil keputusan, sering mengadakan keputusan itu mereka sudah mendata atau menginventarisasi hal-hal yang sebenarnya tidak diterima oleh umum. Jadi alternatif-alternatif yang banyak menampilkan kerugian tidak lagi dia munculkan di dalam rapat-rapat di tempat lain, tidak. Jadi sudah banyak yang menolak supaya kita sudah lebih efisien ketika berusaha mengambil keputusan-keputusan berikutnya. Ya. Jadi tidak lagi berdasarkan emosi, ya, kita sudah belajar mengambil keputusan itu dengan logika dan rasional ilmiah. Ya, yang bisa diterapkan lebih sederhana, lebih aplikatif ya. Decision with multiple objective cannot be resolved by focusing on any one objective. Jadi keputusan dengan berbagai sasaran tidak dapat ditetapkan melalui fokus atau pengkajian satu buah sasaran. Ya. Jadi ketika kita menghadapi atau memiliki berbagai sasaran, tidak cukup kita hanya memiliki satu alternatif tersedia. Atau tidak cukup kita memiliki satu sasaran. Karena kita sudah multi. Sudah multi sasaran yang harus kita capai, maka kita harus memiliki multi choice juga yang bisa kita pilih, ditetapkan sebagai keputusan. Nah, demikianlah strategi pengambilan keputusan. Salah satu yang saya pakai di sini adalah SMART choice, yang bisa Anda cari juga model-model pengambilan keputusan yang lain, sehingga kita bisa memperkaya
kasanah kemampuan kita di dalam pengambilan keputusan. Sekian dulu, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk bisa memberikan inspirasi yang baik di dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih. Semoga selalu dalam keadaan